Perkenalan dulu ya. Saya Dr. Diana Amelia Susilo, dokter anak. Panggilannya biasanya dipanggil Diana. Saya ibu dari 3 orang anak. Saya tinggal di Surabaya dan dinas di Rumah Sakit Kendang Sari dan Kendang Sari Mer, Rumah Sakit Ibu Anak itu. Ya. Kemudian saya bertugas sebagai dokter spesialis anak dan juga sebagai konselor dan konsultan laktasi, mendampingi ibu-ibu dan bayi ya. Kemudian sekarang ini sebagai fasilitator pelatihan konselor menyusui, pelatihan TOT konselor menyusui ya. Oke, itu email saya. Saya lihat ini dari peserta itu ada yang banyak dari Papua, dari Maluku, dari Ternate, dari Sulawesi, dari Semarang, Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada ya. Jadi Ya, Bu. bervariasi. Nah, saya senang sekali nanti kita saling belajar bersama ya. Saya belajar dari Bapak Ibu. Ada bapaknya aja. Terima kasih karena Pak Wahyu ya, panggilnya Pak Wahyu ya. Ya, Terima Bu. kasih karena ikut bergabung dalam pelatihan ini. Nah, sebelum saya masuk ke mata pelatihan ini mungkin saya mengantar sedikit aja sebelum karena ada beberapa hal yang juga menurut saya penting untuk dipegang ya. Yang pertama, tadi udah saya dengar pada saat pagi tadi bikin yel-yel ya. Siapa kita? Konselor menyusui handal. Ya, betul ya? Ya, betul dong. Betul ya. Nah, sekarang ini memang kita belajar tentang menyusui dan tentu saja tentang konseling menyusui ya. Kita dari latar belakang yang berbeda-beda. Peserta ada yang mungkin sudah pernah mengikuti pelatihan konselor menyusui, ada yang pernah mengikuti pelatihan PMBA, ada yang belum pernah tapi sudah sebagai pendukung ASI yang sebagai motivator itu juga ya. Nah, apapun latar belakang kita ini kita dengan harapan tadi yang sudah disebutkan Bapak Ibu, harapan yang kita samakan ya, harapan yang masing-masing mempunyai harapan, tapi kita bareng-bareng bikin harapan bersama. Seperti tadi yang sudah disebutkan banyak. Yang sangat bagus sekali tadi adalah menghasilkan konselor menyusui. Jadi end result atau hasil akhir dari pelatihan ini kita tidak berhenti menjadi konselor saja. Kita konselor kita bawa semua ya, tapi kita menjadi fasilitator. Nah, yelnya nanti diganti kalau gitu. Siapa kita? Nggak konselor menyusui lagi, tapi siapa kita? Fasilitator konselor menyusui. Gitu ya, Bapak Ibu ya, sepakat ya? Bukan hanya konselor lagi, kita menjadi fasilitator. Sepakat? Nanti diharapkan semua cita-citanya kan lulus kan tadi ya. Ingin lulus semua kan, seperti yang tadi diharapkan ya. Nah, Ya, Bu. kemudian ini harus dipegang. Kita sebagai fasilitator itu akan menjadi mata rantai yang penting untuk membentuk atau mendampingi atau menghasilkan konselor yang handal ya. Kita sendiri sebagai harapan kita sudah dalam berproses ini menjadi konselor yang handal. Kemudian kita menjadi fasilitator juga. Kemudian kita menghasilkan fasilitator. Yang kemudian fasilitator itu akan menjadi mata rantai lanjutan untuk bisa mendampingi ibu-ibu dan bayi untuk bisa menyusui dan mencapai tujuan akhir menjadi mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, itu pesan penting yang harus Ibu pegang. Karena kalau kita tidak menguasai atau tidak mempelajari dengan serius seperti Pak Adil tadi pesannya harus serius, fokus untuk tentang konselor ini, kita bisa berubah di membalik arah itu tadi. Maka kenapa kok penting fokus serius dan benar-benar mendalami adalah karena kita sebagai mata rantai yang cukup penting dalam mensukseskan keberhasilan menyusui pada generasi kita, gitu ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang bahwa sebagai konselor itu bukan bermaksud untuk menggurui, bukan sebagai satu arah, ya. Dari fasilitator pun demikian. Jadi kita belajar bersama juga. Bukan menyuruh ibu untuk harus begini begitu, tapi kita berfungsi sebagai motivator, ya, memberdayakan. Tidak berfungsi sebagai murni mengajari atau trainer, ya. Memang pelatihan ini pelatihan TOT, training of trainer, tapi yang kita harapkan adalah kita menjadi fasilitator. Fasilitator dengan sebagai fungsinya sebagai narasumber juga, sebagai motivator juga, sebagai moderator, mediator. Jadi kita menggunakan nanti akan dipelajari tentang teknik konseling yang baik ya, bahwa dalam setiap kesempatan kita akan menggunakan teknik konseling itu terhadap peserta nantinya nakes yang kita latih
atau sebagai konselor terhadap ibu yang kita dampingi. Jadi teknik konseling ini penting, harus dari awal kita pelajari, meskipun materinya nanti di akhir mata pelatihan inti kelima, tapi kita harus sejak awal sudah mulai belajar untuk menggunakan, yaitu mendengarkan dan mempelajari, kemudian memberikan dukungan dan membangun kepercayaan diri. Itu dua kompetensi konseling yang harus dikuasai, ya. Kemudian yang terakhir bahwa tadi diminta peran aktif, saya akan terus minta Ibu untuk berperan aktif, karena peran aktifnya itu bukan hanya dalam sesi ini, dalam sesi materi, tapi juga dalam penugasan. Penugasan nanti Ibu jadi fasilitator, Ibu jadi peserta akan jadi Ibu, akan jadi konselor, akan melakukan penugasan-penugasan secara aktif, ya. Dalam paparan ini pun nanti kita akan saling bertanya jawab, ya. Materi pelatihan inti yang pertama adalah tentang konsep menyusui. Nah, setiap kali kita memberikan pembelajaran kepada peserta atau nakes yang akan menjadi konselor, kita harus menyebutkan tujuan pembelajaran. Ya, jadi hasil belajar dari materi ini adalah peserta mampu memahami konsep menyusui. Dengan indikator hasil belajarnya adalah dari sisi saya yang pertama kali tentang pentingnya menyusui. Jadi peserta dapat menjelaskan pentingnya menyusui. Yang kedua nanti dibahas berikutnya oleh Dr. Santika. Nah, pentingnya menyusui. Bahwa menyusui itu suatu hal yang natural, suatu hal yang kodrati. Mamalia, semua mamalia termasuk wanita, perempuan yang memiliki kelenjar payudara, secara kodrati hamil, melahirkan, akan diharapkan menyusui. Ya, bukan berjalan ke toko kemudian membeli kaleng susu formula atau kotak susu formula, ya. Jadi itu perlu ditekankan pada seorang ibu bahwa hamil, melahirkan, menyusui itu suatu hal yang alami, natural dan kodrati. Seperti mamalia-mamalia lain. Kita manusia juga mamalia. Ya. Yang kedua dari sisi spiritual untuk kita juga perlu sentuh bahwa ASI itu anugerah, ya, pemberian Tuhan yang Maha Kuasa pada kita. Dan pentingnya bukan hanya dari sisi nutrisi, gizi, tapi juga dari sisi emosional, perkembangan ibu, perkembangan bayi, dan juga emosional ibu. Ya. Kemudian juga tentang ekonomi, tadi sudah disinggung Pak Adil juga, ekonomi negara bangsa, ekonomi mikro dan makro, yaitu sangat penting. Kemudian juga lingkungan, global warming, itu terpengaruhi oleh pemberian ASI. Jangan dikira nggak ada efeknya terhadap global warming secara ekologis, ya. Jadi menyusui itu sudah mencakup semua, kebaikannya sudah luar biasa, paringan pemberian dari Tuhan kepada manusia, ya. Ya. Yang ketiga, maka kita akan melanjutkan ke bukti-bukti ilmiah tentang pentingnya ASI. Nanti akan kita bahas di belakang. Nah, karena sudah benar-benar kita sepakat, yakin, benar-benar yakin bahwa ASI itu yang terbaik, maka kita sesuai dengan rekomendasi WHO bahwa kita sepakat mendukung untuk diberikan pemberian makanan bayi dan anak yang ideal, yaitu yang pertama dilakukan inisiasi menyusu dini, yaitu IMD, tindakan melakukan kontak kulit ke kulit bayi dengan ibu segera setelah lahir selama 1 jam pertama dalam kehidupannya sampai selesai dengan tidak terputus, ya. Itu IMD, mungkin sudah tahu semua sebenarnya. Dan sudah melakukan semua, ya, di tempat masing-masing. Karena apa dilakukan IMD? Karena akan mendukung pemberian ASI eksklusif. Kemudian selama 6 bulan hanya diperlukan ASI saja, cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, ya, tanpa makanan lain, tanpa minuman lain. Yang kemudian setelah 6 bulan memang diperlukan makanan pendamping ASI yang adekuat, tapi tetap dilanjutkan menyusuinya sampai dengan 2 tahun atau lebih. Itu adalah pemberian makanan bayi dan anak yang ideal alias gold standar, ya. Ini harus dipegang juga, ya. Nah, kita sedikit berbicara tentang definisi. Tadi di awal Bu Direktur, ya, Ditgizi sudah menyampaikan beberapa definisi tentang ASI eksklusif, ya. Yang saya mungkin tambahkan adalah ada istilah ASI menyusui predominan, ya. Menyusui predominan artinya adalah
memberikan ASI, tapi juga memberikan sejumlah kecil cairan lain seperti air atau teh. Itu masih disebut menyusui predominan. Ya, ada yang disebut menyusui penuh. Nah, menyusui penuh itu dua, menyusui eksklusif dan menyusui predominan. Itu dianggap sebagai menyusui penuh. Lain dengan menyusui parsial atau campuran. Menyusui parsial atau campuran berarti menyusui bayi ditambah asupan selain ASI, yaitu susu formula atau bubur atau makanan yang lain. Ya. Oke, itu tentang sedikit definisi. Nanti lainnya bisa dibahas bisa dibaca di modul ya. Modulnya sudah bisa di-download dari link ya, link Google Drive ya. Nanti bisa dibaca, mau dipelajari. Kemudian tentang manfaat menyusui. Ya, ini sudah kita lanjut. Penting bagi nakes untuk benar-benar memahami manfaat menyusui. Sehingga kalau kita sendiri sudah yakin bahwa itu penting dan manfaatnya sangat besar, kita bisa meyakinkan dan membantu ibu yang ragu akan manfaat dan kecukupan ASI. Kalau nakesnya sendiri nggak yakin, nggak ragu, nggak semangat, maka bagaimana kita bisa meyakinkan dan membantu ibu? Kan kita sendiri harus benar-benar yakin. Nah, sekarang saya tanya pada Bapak Ibu, mohon pendapatnya. Apa sebenarnya, apa saja manfaat ASI dan menyusui? Ambil latihan resen, Bu. Izin Bu, saya bisa. Memberi murah, oke, Bu. Bu Ros murah, baik. Dibandingkan susu formula murah, terima kasih. Memberikan kekebalan dan bonding dari Bu Dewi. Mudah didapat. Nah, melindungi jangka panjang karena tinggi imun. Bisa diberikan kapan saja dan di mana saja, ASI mudah dicerna. Tuh semua nih. Melindungi bayi dari infeksi. Yang Bu Nani mau present. ASI dan menyusui, kalau yang manfaat ASI-nya melindungi bayi dari infeksi, mengandung nutrisi lengkap yang dibutuhkan oleh bayi, mudah dicerna oleh tubuh bayi, kemudian memberikan perlindungan jangka panjang terhadap penyakit tidak menular. Kemudian lebih murah. Kalau yang menyusui, membantu ibu dan bayi untuk menjalin ikatan kasih sayang, melindungi kesehatan ibu, kemudian membantu perkembangan bayi, membantu rahim ibu supaya kembali seperti semula, ya, ukuran semula, kemudian mengurangi resiko kanker ovarium dan kanker payudara. Terima kasih Bu Nani, aduh luar biasa banget, berarti saya nggak perlu ngajar nih, nggak perlu ngasih materi. Terima kasih Bu Nani dari Mataram ya. Oke, terima kasih. Manfaatnya itu seumur hidup, betul, sampai tutup usia seorang manusia. Suhunya sesuai, oke. Nggak perlu dianget-angetin, nggak perlu dikasih air. Menunda kehamilan sebagai laksatif. Oke, Bu Agustina, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu-Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, betul, udah lengkap tadi. Udah nggak saya ulang ya, manfaat menyusui tadi. Zat gizinya lengkap, saya ulang dikit. Lengkap, mudah cerna, diserap secara efisien, melindungi selain infeksi dari non-infeksi ya. Terhadap misalnya penyakit diabetes, hipertensi, gemukan. Sekarang masalah nutrisi itu bukan hanya masalah kekurangan gizi atau stunting ya tadi dibahas nanti, tapi juga tentang obesitas ya. Kedepannya kita nggak mau anak kita obesitas, nggak mau anak kita malnutrisi atau stunting juga. Tapi dua-duanya harus terlindungi. Dan itu ASI yang harus dipenuhi dengan ASI, akan dipenuhi dengan ASI. Biar lebih murah. Menyusui membantu bonding dan perkembangan bayi, melindungi kesehatan ibu. Ya, jangan lupa tegaskan pada ibu bahwa ibu kalau kalau menyusui akan melindungi terhadap kejadian kanker payudara, kanker ovarium, ya, melindungi terhadap anemia, bisa sebagai alat KB, ya. Oke, udah betul semua tadi, semua ibu-ibu nanti bisa dibaca lagi. Nah, apabila terhadap infeksi, khusus terhadap infeksi, karena ini penting sekali, ASI itu mengandung sel darah putih dan faktor antiinfeksi lain, bukan hanya sel darah putih, tapi ada seperti lizozim, probiotik, oligosakarida, laktoglobulin, kemudian enzim-enzim lain yang bisa melindungi bayi dari infeksi diare, infeksi napas, pneumonia, infeksi telinga, meningitis, radang selaput otak, infeksi saluran kemih. Dan ASI juga ternyata mengandung antibodi. Kalau ibunya ternyata infeksi di masa lalu, ibunya mengalami antibodi, antibodinya itu akan dialirkan melalui ASI melindungi bayinya. Ya, misalnya ibunya pernah sakit cacar air, ternyata ibunya punya antibodi terhadap cacar air. Pada saat bayinya terpapar
cacar air, antibodi yang ada pada ibu yang dulu di masa lalu ibunya pernah infeksi itu akan mengalir melalui ASI. Itu luar biasa. Ya. Perlindungan terhadap infeksi yang sekarang, misalnya ibunya terinfeksi COVID misalnya, sel darah putih di ibu akan membentuk antibodi untuk melindungi ibu. Sel darah putihnya itu akan masuk ke dalam kelenjar payudara dan memproduksi antibodi juga. Antibodinya ini akan mengalir melalui ASI dan melindungi bayinya. Maka kenapa kok WHO, UNICEF sangat mendukung untuk pemberian ASI pada bayi ibu dari ibu dengan COVID, maka karena akan sangat melindungi bayi terhadap infeksi sekarang maupun masalah infeksi yang di ibu masalah. Nah, spesifik tentang diare karena masih banyak kejadian diare ini sekarang lagi musim diare juga di banyak. Bagaimana tentang diare ini? Itu ada grafik atau diagram yang menunjukkan risiko diare dari pola pemberian asupan yang berbeda. Kita lihat angka 1 sama angka 17. Angka 1 itu berarti risikonya sangat kecil untuk terjadi diare. Sebenarnya 17 kali lipat bayi yang tidak mendapatkan ASI itu akan risiko menjadi diare. Ya. Tidak memberikan ASI berisiko terkena diare 17,3 kali dari yang dapat. Terima kasih Pak Wahyu, betul. Betul sekali. Jadi sudah jelas ya dari grafik ini. Oke, kemudian izin bertanya, Dok. oh iya, boleh. Iya, kalau Bu, yang dimaksud, terima kasih dokter. Kalau yang dimaksud cairan non nutritif itu misal ada yang bertanya nanti peserta itu berarti termasuk air putih ya yang dimaksud ya. Betul. Ya, kalau betul. yang nutritif itu berarti misalnya apa dok? Misalnya nih Susu formula. susu formula Cairannya ya, untuk langsung. minum. Nah. Oh, okay. Kalau cairan non nutritif itu seperti air teh putih ya. Teh termasuk non nutritif berarti ya. Yang jumlahnya sedikit, tidak untuk fungsi nutrisi. Ya. Kalau madu dok? Ya, itu madu, banyak sekali budaya memberikan madu. Boleh madu ya. Termasuk cairan non nutritif. Non nutritif. Berarti izin dok, nanya lagi, meneruskan tadi yang menanyakan madu itu sering sekali kalau kita bertemu dengan ibu menanyakan hal itu atau dengan kader ya, berarti itu masuknya sudah bukan eksklusif tapi predominan mungkin ya. Kalau ada budaya di tempat yang masih memberikan, bahkan ada kopi kalau di Madura itu. Sesekali bayi diberi kopi gitu. Itu berarti dia nggak eksklusif ya, mestinya. Maaf saya konfirmasi lagi. Bu Ina tadi bertanya tentang madu ya. Betul ya? Iya, tentang dok. madu sebagai cairan non nutritif. Nah, gini, prinsipnya kalau indikasi medis sesuai anjuran dokter atau tenaga kesehatan, misalnya vitamin, mineral atau obat-obatan itu bukan dianggap tidak ASI eksklusif, masih termasuk ASI eksklusif. Tapi kalau madu itu untuk bayi di bawah 1 tahun memang tidak ada indikasi, tidak boleh diberikan karena risiko kontaminasi terhadap Clostridium ya, Clostridium. Jadi nggak boleh diberikan, maka itu termasuk ASI tidak eksklusif. Dok izin bertanya lagi dok, ini dari Jawa Timur saya pernah dapat pertanyaan. Misalnya kalau dia ASI eksklusif, hanya memberikan ASI saja kecuali obat, tapi di dalam pemberian obat dia mencampurkan dengan 1 sendok air putih. Nah itu masih masuk kah eksklusifnya? Masih masuk. Masih masuk. Kemudian kalau pemberian madunya hanya untuk misalnya apa ya, untuk kan ada acara kayak potong rambut ya kalau gitu itu hanya 1 kali. Itu masih masuk nggak dok? Sudah nggak masuk? Masih masuk. Karena ada memang dilakukan teknik di kurma atau apa? Iya, itu masih masuk ya dok? Masih masuk ASI. Iya, karena sering dapat pertanyaan. Terima kasih dok. Ya, makasih. Terima kasih Bu. Izin bertanya dok. Silakan, siapa Bu? Dewi. Oh ya Bu Dewi. Dok, bagaimana halnya kalau seandainya ibu baru melahirkan, jadi kan ASINya belum keluar 2-3 hari pertama itu pasca melahirkan. Nah, kemudian dibantu dengan susu formula. Kalau seperti itu gimana dok? Apa itu sudah tidak eksklusif? Tidak eksklusif. Tidak. Ada makanan prelaktal atau prelakteal itu tidak termasuk dalam ASI eksklusif. Makasih dok. Izin dok. Walaupun anaknya nggak mau. Misalnya kemarin tuh ada teman yang dia istrinya melahirkan sampai 3 hari itu anak ASINya tidak keluar. Saya sampai datengin ke rumahnya, saya lihat memang nggak keluar, tapi keluarnya memang sedikit. Kemudian
katanya kemarin dicoba dikasih dikasih formula tapi anaknya nggak mau. Kalau tidak masuk berarti masih termasuk ASI eksklusif. Kalau anaknya tidak sampai menelan menerima berarti enggak. Berarti tidak termasuk, dia tidak mendapatkan tambahan selain ASI. Kalau misalnya nggak mau ditolak berarti nggak masuk. Masuk ya, Dok? Tetap ASI eksklusif. Untuk bayi 0 sampai, untuk penelitian ini memang hanya dibatasi usia 0 sampai 2 bulan. Tapi sebetulnya untuk secara umum memang bisa di ekstrapolasi, artinya digeneralisir bahwa pada dasarnya memang ASI eksklusif akan melindungi dibandingkan yang tidak mendapatkan ASI. Disimpulkan ditarik benang merah sehingga kesimpulannya untuk ASI eksklusif itu sendiri itu apa, Dok? Sehingga karena tadi kan banyak ragam muncul bahwa ternyata kalau sudah dikasih vitamin, kemudian mineral sama tenaga medis pun juga masih termasuk ASI eksklusif seperti itu. Ya, jadi kalau ASI eksklusif itu ASI saja tanpa makanan atau minuman lain termasuk air putih atau yang lain ya, teh atau kopi atau apa, di samping menyusui kecuali obat-obatan vitamin yang diindikasikan secara medis. Gitu. Jelas ya? Jelas ya, cukup jelas ya. Nah, selain tadi manfaat secara secara medis ya, ada juga manfaat secara psikologis, yaitu ibunya akan mendapatkan kepuasan secara emosional. Ada bonding dan yang penuh kasih sayang antara ibu dan bayi. Bayinya juga lebih jarang menangis ya, dan lebih emosional, lebih stabil. Memang secara psikologis ditemukan bahwa anak yang mendapatkan ASI itu gangguan perilakunya juga kemudian hari gangguan misalnya delinkuensi atau kenakalan remaja, gangguan perilaku di kemudian hari lebih rendah ya. Secara psikiatris kejiwaan juga lebih baik ya. Perkembangan anak-anak akan menghasilkan tes kecerdasan yang lebih tinggi, IQ-nya lebih tinggi prinsipnya ya. Nah, kalau kita sudah tahu manfaatnya, berarti kalau tidak menyusui akan sebaliknya. Jadi bondingnya lebih sulit, resiko diare. Diare itu bisa terjadi karena tidak mendapatkan antibodi, dan juga resiko pemberian susu formula dalam botol yang resiko kontaminasi, misalnya di tempat yang air bersihnya tidak tersedia ya. Resiko malnutrisi tadi, kekurangan vitamin A, stunting, resiko masalah non-infeksi misalnya alergi dan intoleransi, resiko penyakit kronis diabetes mellitus tadi dan kegemukan obesitas ya, resiko pada ibu.